Kopi merupakan minuman yang paling banyak disukai orang. Bahkan, kini kopi telah menjadi kebutuhan bagi setiap masyarakat untuk memulai hari atau saat bercengkrama dengan kolega atau teman bisnis. Banyaknya bisnis kedai kopi atau coffee shop yang hadir tak pelak menimbulkan persaingan untuk memperebutkan hati konsumen. Namun, hal itu tak menjadi persoalan buat Andi yang membuka coffee shop bernama Brew Nusantara. Berkonsep warung kopi atau warkop di dalam gang, tepatnya di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru. Dulu aku backgroundnya auditor. Aku sering jalan-jalan, terus nyobain kopi namanya kopi Malino. Itu nenek-nenek yang bikin dari sangrai segala macam, biji ya digiling sampai kopi jadi. Jadi aku dikasih 2 kilo biji kopi, terus sampai Jakarta aku disekolahin di salah satu coffee shop. Itu 3 bulan apa 6 bulan tanpa sertifikat. Jadi turun dari Makassar aku disekolahin, cobain segala macam, kita bikin itu. Ternyata orang Indonesia itu lebih identik ke merek bukan ke kopinya, karena aku berpikir kopi itu ternyata luas, dari daerah satu ke daerah lain itu rasa berbeda, wangi berbeda, dari konstruksi tanahnya juga berbeda. Nama warkop kita sendiri itu Warkop Brew Nusantara, BREW Nusantara. Kita Brew Nusantara itu ada artinya, brew itu proses. Nah, kenapa kita diriin itu sebagai warkop? Karena supaya ada orang berpikir minum kopi itu nggak harus mahal. Namanya kopi itu semua orang berhak minum kopi enak dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Sekaligus kita bikin edukasi namanya kopi itu lebih sehat, yang digiling bukan digunting. Nah, kita buat Brew Nusantara sendiri itu ada namanya kopi susu kental kentul. Itu varian yang kita agak sedikit populer. Terus ada kopi tubruk, itu kita mulai dari harga Rp5.000. Nah, selain itu ada kopi susunya tetangga, itu kopi susu gula aren. Kita buat kopi sendiri single originnya itu dari Aceh sampai Papua. Kita baru gabung 2 petani itu dari Papua, Dogiai dan Paniai. Kalau Aceh kita ada Aceh Gayo, terus Sidikalang, ada Kerinci Jambi, ada Palembang, Sumendo. Dari Jawa kita ada Preanger, Garut, masih banyak lagi. Nah, itu kita kenapa diriin kita di dalam gang, itu tujuannya supaya orang tuh berpikir kalau di luar identik dengan coffee shop, orang mikir pasti masuk harga di atas 20.000. Kalau di dalam gang sendiri kita berpikir orang, wah ini kopi murah, tapi nggak ada murahannya. Dan orang juga berhak minum kopi apapun di sini dengan harga yang sangat terjangkau. Satu, kita ikut namanya Jackpreneur UMKM. Itu kita ada namanya, kita pasti diiklanin, promosiin itu dari UMKM. Satu lagi kita tetap dari sosial media, Instagram kita. Mereka tahu dari Instagram, dari UMKM Jakarta Pusat. Itu kalau udah masuk Jackpreneur, istilahnya kita udah publiknya udah lebih mengenal, lebih luas. Itu cara kita promoin dan supaya orang kenal masuk ke sini. Keuntungannya ya kita dapat halal, aku baru berhasil itu gratis, terus PIRT gratis, terus NIB dapat kita, terus satu lagi kita namanya Haki itu gratis semua. Nah, fasilitas dari Jackpreneur inilah yang kita manfaatkan supaya kita mengembangkan dari Warkop Brew Nusantara sendiri. Dan UMKM benar-benar lagi dinaikkan eranya hari ini. Sampai detik ini kita dinaikkan lah UMKM semuanya. Nah, itu makanya kita kayaknya agak sedikit bangga sama Jackpreneur. Segala usaha kecil kita naik duluan. Karena aku ada efeknya ke saya itu karena waktu COVID segala macam itu lengser, coffee shop kita naik. Karena mereka butuh dana gede, kita nggak usah. Kita baru masuk main online. Nah, itu dibantu dari Jackpreneur sendiri, adain bazar segala macam. Jadi perputaran uang di Jakarta tetap stabil. Dulu aku ikut di Jackpreneur, didaftarin di namanya Kementerian Industri, itu manual brewing. Itu aku dapat juara 3. Itu pertama banget juara 3 sebelum 2019 deh kalau nggak salah. Nah, baru-baru ini aku ikut di Parekraf, eventnya Parekraf di Jalan Jaksa, itu manual brewing juga. Aku dapat juara 2 buat manual brewingnya, barista. Ya, kita harapin tuh
buat saya pribadi, kita mau bikin namanya kopi dalam gang. Itu tiap gang mesti ada, tiap RT minimal ada kedai kopi yang bisa bikin nongkrong, karena sumber inspirasi itu datangnya dari warung kopi dulu, baru kesebar di luar. Segala ide ada di sini dulu, karena obrolan kopi itu obrolan yang benar-benar murni, obrolan dari otak dan pribadi masing-masing, baru nyetusin ide. Pengennya banyak kedai-kedai kopi lah kita mau bikin. Ya kalau saya sebagai pengurus RT sangat support ya dengan adanya ini, jadi warga bisa merasakan kopi asli gitu ya. Biasanya kan selama ini kok taunya warga kan hanya beli kopi yang sasetan. Dengan adanya kopi asli ini, jadi warga bisa merasakan, oh ini loh yang rasa kopi asli seperti ini, nggak seperti yang kayak yang saset-saset gitu ya. Ya saya sangat dukung sekali sih, apalagi harganya juga ekonomi juga nggak terlalu mahal ya.